Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Ini kita mulai agak cengir-cengir, agak senyum-senyum lah pokoknya dengan perkembangan kasus Pina Cirebon. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi. Oke guys, let's go. Sidang pengadilan. Ini Mas Peggy. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan pembunuhan. Agar tertib. Ini adalah fitnah. Saya rela mati. Tunggu sabar. Tidak. Nama panggilan saya itu. Silakan. Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Saya rela. Kami tidak bisa menjawab itu karena itu menurut kami hanya suara-suara sumbang. Ini kuasa hukum. Jadi kami lebih mempercayai institusi Polri yang sudah bekerja dengan baik. Harus kita Kami percaya percaya. dengan semua hasil yang teman-teman di sini lakukan. Jadi kami berharap juga jangan lagi ada informasi-informasi yang menyesatkan. Kalau mau Kita memberikan harus saling informasi, mendukung harus beri agar bukti. Jadi jangan pokoknya kompak berandai-andai, lah, jangan nah itu. berasumsi Jangan ini terpecah belah. gitu. Jadi jangan memecah konsentrasi lah gitu. Kita juga kan kepengennya yang tertangkap itu jelas pelaku, jangan orang lain. Orang lain yang tidak bersalah dijadikan tersangka itu kan Polri kasihan harus- juga. Nah, jadi perihal Harus kita percaya. terpidana yang Coba Titin. Ya, Titin. Sebenarnya ya Iki gampang aja sih sotoy. sebetulnya. Polisi tinggal manggil aja itu si Saka sama si Titin lagi, tapi jangan dipanggilnya di Polres Cirebon atau Polsek Cirebon karena kan si Titin sendiri bilang dia punya kedekatan yang begitu khusus sama Polres atau Polsek Cirebon. Dia sendiri yang ngomong waktu di acara TV One. Jadi panggil tapi jangan di Cirebon, panggil di Jakarta aja deh itu. Jangan di Polda Cirebon. Metro tuh, coba panggil si Titin itu, nenek Titin sama si Saka, taruh di terpisah, tanya karena mereka sebetulnya sih saksi kuncinya. Mbak, terkait Linda sering ke rumah nggak, Mbak? Awalnya? pernah dengar nama? Ya. Kalau sebelum kejadian Ya. itu pernah main ke rumah. Sering atau gimana? Enggak begitu sering. Oh, begitu sering ya? Ya, Dia teman dekat. saya tidak bisa mengatakan itu teman dekat atau tidak ya, karena memang balik lagi yang seperti saya bilang, saya nggak begitu kenal sama teman-teman yang di luar. adalah pelakunya itu yang sudah disampaikan oleh Ini pengacaranya lagi, pengacara Pina. almarhum tadi ya. Jadi kita bersatu mendukung institusi Polri untuk segera melakukan Ya betul. rilis dan memastikan apakah Harus percaya dengan Polri. masih ada pelaku lainnya. Ya. Kalau nggak percaya Polri, percaya siapa lagi ya? Gitu. Jadi jangan termakan isu-isu, kita percaya semua. Dan sudah ada yang menyatakan bahwa si Saka itu memang terlibat gitu. Jangan percaya itu. Mungkin dalam waktu sehari atau 2 hari ini akan ada press release dari Polda Jabar. Wah ya. Jadi yang namanya penangkapan, penyelidikan, kemudian sampai adanya proses persidangan itu semuanya ada tahapan. Peggy ini kerjanya apa? Peggy itu kerjanya bangunan, Pak. Dari sejak kapan? Dari sejak keluaran SMP terbuka di 11. Oh, dia sekolahnya SMP terbuka. Ya, Kenapa nggak nerusin SMP biasa? nggak bisa punya biaya, Pak. Sedangkan itu si Peggy ditinggal sama bapaknya. Bapaknya tuh dari kelas 6 SD. Oh, Peggy itu Saya bukan otak. Saya bukan pembunuhan. Agar tertib. Kasus Hotman, Vina oke. Cirebon. Ada satu pertanyaan kepada pengacara Saka. Apakah Anda mewakili Saka mengajukan upaya hukum banding atau PK terhadap putusan pengadilan yang menghukum Saka? Anda mengatakan bahwa Saka itu tidak terlibat, tidak bersalah. Anda begitu lantangnya ngomong di televisi berjam-jam, tampil di TV. Tapi
Bolehkah, maukah Anda menjawab pertanyaan yang sangat simpel ini? Sebab kalau Anda tidak banding atau di ke Iga 2 ini, atau tolong para wartawan nanya ke pengacaranya Saka, apakah Anda banding atau PK atau upaya hukum apa? Oke? Kita bahas sedikit, katanya ayahnya Eki nggak merespon saat ini. Itu sudah seberapa banyak sih mungkin usaha kalian untuk menghubungi orang tuanya Eki? Saya sendiri coba untuk menghubungi ya, tapi kan tidak direspon. Ada tim-tim kita lain juga coba menghubungi, juga tidak direspon. Ya tentunya kami juga pasti ada pertanyaan kenapa, kan seperti yang Pak Otman sampaikan ya. Tapi ya itu haknya mereka, haknya Pak Rudiana untuk tidak merespon kami. Mungkin beliau punya pilihan lain, mungkin beliau punya lawyer sendiri, ya kita nggak bisa mengatakan itu kenapa gitu Pak, itu haknya dia lah. Dia nggak mau dengan kita, maksudnya kita mau paksa. Ya kan? Dari sisi aspek pidana mati di formanya sudah inkrah lah ya, bahwa peristiwa itu menurut hukum ada. Kan gitu loh, Bu. Ini kan peristiwa pembunuhan itu menurut hukum ada, karena buktinya pelakunya sudah diadili menurut hukum loh, Bu. Ya. Tadinya saya mau datang ke sini itu kan berangkat dari opini bahwa pelakunya sudah diadili dan sudah mendapat hukuman dan sudah inkrah. Cuman ada 3 pelaku ini yang belum bisa ditemukan. Clue kedua, keadilan untuk Vina. Sebenarnya ini memang harus diungkapkan ulang. Karena apa? Karena setelah kejadian itu di 2016, netizen tidak segempar ini, sehingga bisa saja para tersangka tidak semuanya adalah benar. Jadi bungkamnya para tersangka tersebut untuk 3 pelaku lainnya itu bukan karena mereka menutup mulut, bisa saja mereka memang bukan pelaku. Yang pertama yang harus kita minta, ayo netizen bantu AKBP Indra sebagai Kapolres di 2016 Cirebon. Beliau yang menyatakan di Detik kalau korban lelaki yang bernama Rizky Rudiana adalah anak dari anggota kepolisian. Artinya, di sini beliau tahu siapa ayahnya. Kalau begitu, yang pertama kita meminta kepada kepolisian atau keluarga korban untuk menunjukkan foto asli daripada korban Rizky Rudiana maupun Vina. Jadi ada isu yang keangkat di berbagai media rame, yang menyatakan ini yang suka melamar. Lu jangan maksa diri jawab ya. Iya. Terblunder lu. Kalau dari kesatuan korps gue sih melarang untuk sehubungan dengan. Oh nggak boleh. Iya. Jadi lu tidak akan itu ya? Nggak apa-apa, nggak ya berarti ya? Kenapa? Alasannya apa? Lebih ke apa? Jaga ini? Apa gimana? Menghindari sesuatu apa gitu? Opini atau gimana? Jadi image kalau bisa kan nggak usah bahas yang sehubungan dengan sekarang kan gue sendiri punya profesi itu dihindari gitu. Dan sudah diinstruksi. Ini ya apa? Apakah lebih takutnya ke arah nanti digoreng dan institusinya nanti jadi tambah kurang bagus? Betul. Lebih arahnya ke sana gitu ya. Ngaruh ke situ. Biarlah hukumnya menyelesaikan itu tanpa ada apalagi namanya tambahan-tambahan dari intervensi dari luar gitu ya, maksudnya ke sana ya. Oke lah, kita hormati lah itu. Oke Pak, siap, aman. Nice. Sampai di akhir ada Hargumai gitu. Seorang para tidak normal. Kok gitu sih Bang? Iyalah, kita kan agama Islam. Di Islam itu diajarkan kita tidak boleh percaya dengan yang seperti itu karena akan merusak akidah kita, merusak tauhid kita. Intinya tak lucu lah, channel Sumber Dakwah percaya dengan lamaran. Kalau menurut saya sih sudah menggegerkan 3 dunia. Dunia nyata, dunia maya, maupun dunia lain. Nih. Dah, pokoknya kita harus percaya dengan Polri. Kalau kita tidak percaya dengan Polri, bahaya. Coba bayangkan kalau tidak ada polisi di negara ini. Aduh, ada orang mencuri, ada orang merampok, ada begal, ada semuanya. Mau melapor kepada siapa lagi kalau kita tidak ada Polri itu? Dah, saya akhiri. Tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau termakan isu hoax. Dan tentunya tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.